Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifah Syarani Al-Katiri dengan NIM 2010505098. Di sini saya akan memaparkan materi makalah mengenai pandangan Islam tentang kesehatan. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakangnya, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia akhirat. Salah satu pejuang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengan adanya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan lahir, lahir dan batin, dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Setelah itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Kesehatan adalah kata yang abstrak, pengertiannya sukar dirumuskan secara konkret. Pendekatan yang lebih mudah dalam memahami arti lawan dari kesehatan itu sendiri. Lawan dari kesehatan adalah penyakit. Penyakit adalah suatu pengertian yang mengandung penyebab gejala-gejala atau simptom penyakit yang baik berupa perubahan yang kelihatan pada tubuh jasmani lah, yang disebut tanda-tanda klinis maupun perubahan yang ditemukan pada laboratorium seperti perubahan susunan sel-sel darah merah, gula darah, perubahan jumlah atau komponen kencing, kotoran, dan seterusnya. Kemudian ada rumusan masalah yang pertama, menjelaskan pandangan Islam tentang kesehatan. Yang kedua, menjelaskan macam-macam kesehatan. Yang ketiga, menjelaskan kesehatan dalam kajian hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui pandangan Islam tentang kesehatan, mengetahui macam-macam kesehatan, dan mengetahui kesehatan dalam kajian hukum Islam. Manfaat dari penulisan ini dapat memperluas wawasan mahasiswa radiologi mengenai pandangan Islam tentang kesehatan. Bab kedua pembahasan. Yang pertama menjelaskan pandangan Islam tentang kesehatan. Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif atau pencegahan dan represif atau pelenyapan penyakit atau pengobatan. Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Ibnu Abbasra berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak manusia merugi karena dua nikmat, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam keterangan hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kehilangan nikmat karuniamu, dari perubahan kesehatan yang telah engkau berikan, menandakan balasanmu dari segala kemakmuran. Berikut hadis-hadis yang dimaparkan. Ayat di atas menerangkan bahwa Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah memiliki Talut sebagai raja mereka karena ia memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, bakat secara fitrah yang terdapat pada dirinya merupakan syarat utama seorang menjadi raja karena ia terpilih menduduki jabatan ini. Ia berilmu luas sehingga menjadikan kemungkinan bagi dirinya mengatur tatanan kerajaan yang dipegangnya. Ketiga, bertubuh kekar dan sehat yang merupakan pertanda kesehatan pikirannya.
Yang kedua ada menjelaskan macam-macam kesehatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesehatan terbagi menjadi 3 macam, yang diantaranya yaitu kesehatan jasmani. Yang dimaksud dengan kesehatan jasmani adalah orang yang berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratoris, dan radiologis tidak terserang penyakit atau tidak adanya kelainan-kelainan. Jasmani sehat juga termasuk indikasi hidup sehat alami. Cirinya antara lain persoalan biologis dan fisiknya sehat. Biologis sehat jika jasmaninya sehat seperti pola makan dan kebiasaan untuk mendukung kelangsungan hidup, bukan untuk makan. Manajemen tidur dan istirahatnya untuk mengembalikan tenaga, pembuangan kotoran dari tubuh, dan menjaga berat badan agar ideal. Yang kedua ada kesehatan jiwa atau psikis. Kesehatan psikis menurut Zakia Derajat sebagaimana dikutip oleh In Amuzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arfitasari adalah terhindarnya seseorang dari gangguan-gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa yang mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi kesesuaian fungsi-fungsi jiwa, dan berasa bahwa dirinya berharga, berguna, dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin. Yang ketiga ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Kegiatan yang menopang terwujudnya kesehatan masyarakat antaranya meliputi kebersihan pakaian. Yang pertama ada kebersihan pakaian. Yang kedua ada kualitas makanan. Dan yang ketiga ada memberi ASI atau air susu ibu yang sempurna pada balita. Yang keempat ada perbaikan kualitas dan sistem sanitasi. Di sini yang ketiga saya akan menjelaskan kesehatan dalam kajian hukum Islam. Yang pertama ada hak-hak anak dalam perawatan kesehatan. Menurut pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan ketentuan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dan seterusnya. Yang kedua ada menjual darah untuk kepentingan transfusi ditinjau dari hukum Islam. Keberadaan transfusi darah sebagai penemuan baru dalam hukum Islam. Namun hukum Islam cukup fleksibel, sehingga transfusi darah dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang memerlukan darah. Bahkan, melaksanakan transfusi darah dalam keadaan demikian adalah sebagai nilai ibadah yang dianjurkan demi menjaga keselamatan jiwa manusia yang didasarkan atas pengabdian kepada Allah, dan kebolehan transfusi darah adalah didasarkan kepada hajat dalam keadaan darurat karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang itu kecuali dengan jalan transfusi. Yang ketiga ada transplantasi organ binatang pada organ tubuh manusia. Perkembangan pesat
dalam dunia medis telah melahirkan berbagai alternatif pengobatan yang berkembang banyak sekali peluang hidup bagi manusia dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Namun di sisi lain melahirkan problema tersendiri dalam hukum Islam, di antaranya tentang transplantasi organ tubuh, baik dengan organ tubuh manusia yang masih hidup dengan organ tubuh manusia yang sudah meninggal ataupun dengan organ tubuh binatang, baik yang bernajis maupun yang bukan. Tentang transplantasi ini, para ulama berpendapat bahwa apabila tingkat kebutuhan hanya dalam tingkat hajiah, maka hal tersebut tidak dapat diperbolehkan, apalagi dalam tingkat tahsiniyah. Sedangkan dalam kondisi yang sangat darurat, maka transplantasi dapat dilakukan dengan catatan bahwa organ tubuh itu mestilah organ bagian dalam yang pada dasarnya memang sudah merupakan benda najis, sama halnya dengan organ dalam tubuh manusia. Yang keempat ada berbekam di bulan Ramadan. Berbekam atau mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh merupakan teknik pengobatan klasik. Ternyata telah lama dipraktekkan oleh orang pada masa lalu, di mana hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan orang-orang sesudah mereka. Berdasarkan analisa terhadap dalil dan argumentasi yang dikemukakan masing-masing kelompok, maka pendapat pertama dengan menggunakan metode jama lebih dapat diterima. Yang kelima ada aborsi menurut hukum Islam. Aborsi menurut hukum Islam terbagi atas beberapa, yaitu aborsi pengangguran kandungan. Apabila janin dikeluarkan sebelum mencapai 16 minggu dan sebelum mencapai berat 1000 gram, dipandang sebagai abortus, baik karena alasan medis maupun karena didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak sah menurut hukum. Yang kedua ada sterilisasi. Agama Islam tidak membenarkan KB dengan cara sterilisasi atau vasektomi atau tubektomi. Karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh dan juga mengakibatkan kemandulan selamanya hingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan, kecuali karena darurat, misalnya karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh bapak atau ibu terhadap janin yang dikandungnya. Yang ketiga ada menstrual regulation. Menstrual regulation itu pada hakikatnya merupakan abortus provocatus criminalis, sekalipun dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti bahwa menstrual regulation itu dapat hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung. Berdasarkan pasal 364, 347, 348, dan 349 KUHP. Negara melarang abortus, termasuk menstrual regulation, dan sanksi hukumnya cukup berat. Bahkan hukumnya tidak hanya ditunjukkan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut seperti dokter, dukun bayi, dan sebagai yang mengobati, yang menyuruh atau yang membantu yang melakukannya sendiri, sebagaimana dikemukakan atas. Pasal-pasal tersebut akan dapat diketahui bahwa ada 3 unsur pada kasus pengguguran kandungan, yaitu janin, ibu yang mengandung, orang ketiga yang terlibat dalam pengguguran tersebut. Yang keenam ada cloning dalam perspektif hukum Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa pada masa sekarang ini adalah sebagai suatu manifestasi manusia yang
menafikan peranan Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, bisa ditarik suatu keadaan yang belum menerima diberlakukannya cloning bagi manusia, walaupun teknologi cloning ada memberikan manfaat, akan tetapi lebih memberikan isi keburukan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala itu antara lain Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 36 yang artinya dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jika dipahami surah ini, maka apabila merasa tidak jelas dan tidak meyakini seperti apa prosedur maupun akibat yang ditimbulkan dalam cloning. Dan yang kedua, Al-Quran Surah At-Tin ayat 4 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi. Selanjutnya, kaidah hukum fikih Islam yang artinya menghindari bahaya harus didahulukan atas mencari atau menarik masalah atau kebaikan. Dan seterusnya. Yang ketujuh ada penggunaan ari-ari untuk kosmetika. Menurut hukum Islam, keputusan Fatwa Musyawarah Nasional 6 Majelis Ulama Indonesia tanggal 30 Juli 2000 tentang penggunaan ari-ari untuk kepentingan kosmetik hukumnya adalah haram. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ tubuh manusia adalah haram. Dalam hal ini, penggunaan kosmetika untuk keperluan kecantikan diri atau menggunakan agar kulit menjadi kaum muda tidak berlaku ketentuan darurat syar'i padanya, lain halnya untuk kemaslahatan jiwa atau hal-hal lain yang bersifat duniawi atau bedah. Yang ke-8 ada plastik dan operasi kelamin menurut hukum Islam. Penerapan bedah plastik tidak boleh semata-mata diterima konsep Barat yang lebih memfokuskan ke arah fisik, mutlak ke arah fisik. Karena tujuan bedah plastik bukan saja memperbaiki fisik, tetapi lebih penting memperbaiki kenyamanan psikososial. Wajah menjadi penting sebagai sarana hubungan dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Dalam kaitan hubungan sesama manusia, maka bentuk penampilan, keserasian, dan kecantikan wajah sebagai suatu yang fitrah dan kodrat. Untuk umat Islam sudah cukup sempurna pegangan dari ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dapat diterapkan di zaman modern kini, saat era globalisasi. Seperti diungkapkan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Untuk itu, arah wajah kita sebagai orang beriman dan bertakwa sudah jelas seperti telah tersirat dalam Surah Ar-Rum ayat 43 yang artinya, luruskanlah wajahmu ke arah agama yang hanif, agama fitrah dari Allah yang sesuai bagimu dengan fitrah manusia. Jadi, wajah kita lurus ke arah kiblat, arah ajaran agama yang benar sesuai dengan fitrah Allah dan sesuai pula dengan fitrah dan kodrat kita sebagai manusia, ciptaan Allah yang paling indah, sebagaimana berdasarkan
Al-Quran dan Surah As-Sunnah bahwa pergantian kelamin bagi manusia yang normal haram hukumnya, kecuali bagi manusia yang tidak normal atau khusnah dibolehkan memiliki salah satu kelamin yang dominan. Untuk menyempurnakan kelamin hukumnya boleh, supaya jelas kedudukan baik dalam harta warisan maupun dalam hal-hal yang pokok lainnya. Dan yang terakhir ada penutupan. Kesimpulan, Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan. Kondisi jasmani manusia sangatlah penting selama manusia masih hidup di dunia karena jasmani merupakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dan juga agar manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Hukum Islam berlaku fleksibel dalam menyikapi kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Namun demikian, tetap ada batasan dan larangan dalam penggunaan kemajuan teknologi kesehatan tersebut. Misalnya, transfusi darah dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang memerlukan darah. Kebolehan transfusi darah adalah didasarkan kepada hajat dalam keadaan darurat karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang itu, kecuali dengan jalan transfusi. Akan tetapi, kemajuan teknologi di bidang kesehatan seperti cloning manusia adalah dilarang dalam hukum Islam karena dalam Al-Quran diantaranya surah At-Tin ayat 4 secara tegas menyatakan yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua ada saran, Islam mengajarkan manusia untuk hidup optimis dengan berusaha dan bekerja namun tetap secara ikhlas menerima hasilnya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, menjaga menjaga kebersihan, berbuat baik terhadap sesama serta menjaga dan memelihara diri sendiri baik secara fisik maupun rohani. Tidak berbuat curang, makan makanan yang halal, makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah, hewan. Tidak makan berlebihan, tidak makan atau minum sambil berdiri seperti yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlaku adil dan tidak meninggalkan keimanan dan lain sebagainya. Semua ini sudah merupakan satu kesatuan yang merupakan inti untuk hidup secara sehat dan bahagia. Kemudian referensi yang saya buatkan, yang saya dapat, yang pertama dari Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia Kesehatan dalam Preventif Al-Quran. Yang kedua ada Departemen Agama Republik Indonesia Kesehatan dalam Perspektif Al-Quran, Tafsir Al-Quran Tematik. Yang ketiga Yang ketiga ada Al-Fanjari Ahmad Syauqi, Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam, dan seterusnya. Baik, ya, inilah hasil pemaparan dari materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan dari pengucapan, jika ada kesalahan dari semuanya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.